Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami selaku kelompok 12 kelas MB 2B memaparkan materi mengenai analisis strategi marketing influencer yakni Fadil Jaidi pada platform TikTok Shop. Sebelumnya, perkenalkan, saya Aurelia Cahaya Kamila dengan NRP 112504035 dan rekan saya. Nama saya Rayhan Azrizal Rizal, NRP 1125040050. Baik, di era digital saat ini, media sosial tidak hanya digunakan sebagai sarana hiburan belaka, tetapi juga berkembang menjadi media pemasaran yang sangat efektif. Salah satu platform yang paling berpengaruh adalah TikTok melalui fitur TikTok Shop. Dalam presentasi ini, kami akan membahas bagaimana strategi influencer marketing yang dilakukan oleh Fadil Jaidi mampu menarik perhatian audiens dan meningkatkan penjualan produk melalui pendekatan yang kreatif dan autentik. Perkembangan teknologi dan internet yang terjadi saat ini telah mengubah pola pemasaran dari cara yang konvensional menjadi digital marketing. Saat ini, masyarakat lebih banyak menghabiskan waktu di media sosial, sehingga perusahaan mulai memanfaatkan influencer untuk mempromosikan produk-produk mereka. TikTok lah yang menjadi salah satu platform yang paling efektif karena memiliki jangkauan yang sangat luas dan algoritma yang mampu membuat konten cepat dan juga viral. Disinilah influencer marketing berkembang sangat pesat. Berbeda dengan promosi biasanya yang terkesan hard selling atau memaksa, Fadil Jaidi menggunakan pendekatan soft selling. Produk dimasukkan ke dalam konten komedi keluarga sehingga promosi terasa lebih natural, menghibur, tidak membosankan. Strategi ini membuat audiens lebih nyaman dan lebih percaya terhadap produk yang dipromosikan dan dipasarkan oleh Fadil Jaidi. Next. Sebelum itu, saya akan memaparkan terlebih dahulu profil dari Fadil Jaidi. Fadil Jaidi itu merupakan salah satu influencer konten kreator terkenal di Indonesia yang dikenal dengan konten-konten komedi keluarga bersama dengan ayahnya Pak Muh. Kontennya terkenal spontan, lucu, dan relatable terhadap sehingga mudah diterima berbagai kalangan masyarakat. Fadil memiliki jutaan followers di berbagai platform seperti TikTok, Instagram, dan juga YouTube. Di Instagram, followers Fadil Jaidi mencapai 14,7 juta followers, sedangkan di YouTube sebesar 6,17 juta subscribers, dan untuk di TikTok sendiri sebanyak 13,9 juta followers. Tingginya jumlah followers dan viewers menunjukkan bahwa engagement audiens terhadap kontennya itu sangat besar. Kekuatan utama dari Fadil Jaidi bukan hanya jumlah pengikutnya, tetapi juga keaslian atau autentik kontennya dalam membuat suatu konten. Hal ini membuat audiens itu merasa dekat dan percaya terhadap rekomendasi produk yang telah dipromosikan oleh beliau. Next. Strategi endorsement yang dilakukan Fadil Jaidi itu ada pendekatan soft selling. Soft selling ini sendiri merupakan teknik promosi yang dilakukan secara halus tanpa terkesan memaksa audiens untuk membeli suatu produk. Produk yang dipromosikan biasanya dimasukkan ke dalam alur komedi, misalnya digunakan saat bercanda dengan anggota keluarga atau menjadi bagian dari aktivitas dia sehari-hari. Selain itu, Fadil juga menunjukkan reaksi yang natural dan jujur terhadap suatu produk yang dipromosikan. Jika produk memang bagus, ia akan menunjukkannya secara dengan ekspresi spontan dan dengan cara yang unik. Hal ini menciptakan kredibilitas di mata para audiens. Keterlibatan anggota keluarga seperti Pak Muh, Kak Islam juga menjadi nilai tambah karena membuat konten terasa lebih hangat dan juga menghibur. Pertama ada produk sehari-hari yang relate dengan
penontonnya. Produk yang dipromosikan seringkali adalah barang-barang yang memang ia atau keluarganya gunakan sehari-hari, misalnya pakaian, makanan, atau perlengkapan rumah tangga. Ini membuat rekomendasi terasa lebih organik dan relevan dengan audiens. Selanjutnya ada call to action, yaitu ajakan untuk membeli tidak terkesan memaksa, tapi ia sering menggunakan kalimat seperti buat yang mau samaan atau sebagainya. Atau juga biasa hanya meletakkan link dengan keterangan singkat dan video yang relate. Lalu visualisasi penggunaan. Ia menunjukkan produk saat sedang digunakan, bukan hanya gambar statis. Misal, ia akan merekam dirinya memakan snack atau memakai baju yang dilakukan di sehari-harinya. Untuk kelebihannya, tautan afiliasi yang dilakukan pada konten yang viral bisa memberikan conversion rate yang tinggi. Lalu untuk minusnya, affiliate marketing bergantung pada tingkat kepercayaan audiens secara pribadinya. Jika terlalu sering, penonton bisa mengurangi nilai otentisitas. Lalu ada live shopping. Di live shopping ada 4 poin. Yang pertama ada atmosfer pasar malam, atau kata lainnya adalah suasana ramai, interaktif, dan tawa, dan seringkali melibatkan anggota keluarga atau krunya. Jadi tidak terlalu formal atau hanya satu arah ngobrol. Selanjutnya ada FOMO atau Fear of Missing Out. Ia sangat mahir dalam menciptakan urgensi, penggunaan flash sale, diskon waktu terbatas, dan giveaway selama live streaming. Itu sangat efektif mendorong audiens untuk segera melakukan transaksi. Kata-kata seperti cuma malam ini atau stok sedikit sering digunakan untuk menarik audiens. Lalu ada interaksi real time. Padahal jadi merespon komentar, menjawab pertanyaan produk secara langsung, dan menyapa penonton dengan nama mereka. Yang terakhir ada demonstrasi produk secara langsung. Ini merupakan kelebihan utama dari live shopping. Itu juga yang digunakan Betul Jadi. Ia sering mendemonstrasikan cara kerja suatu barang dengan cara menghibur, menjawab keraguan calon pembeli seketika. Selanjutnya analisis SWOT. Yang pertama ada strength, kekuatan. Betul Jadi memiliki konten yang unik dan otentik dengan engagement tinggi dan soft selling yang menarik. Lalu weakness atau kelemahannya bergantung pada kreativitas. Terus juga audiens bosan jika terlalu banyak promosi. Lalu opportunity atau kesempatan, pengguna TikTok Shop terus meningkat. Dan live shopping semakin populer, jadi itu termasuk opportunity yang Betul Jadi manfaatkan. Yang terakhir ancaman. Ancaman ini ada persaingan influencer semakin tinggi. Lalu perubahan algoritma TikTok yang tidak tentu. Di sini ada kesimpulan. Yang pertama, strategi marketing Betul Jadi berhasil karena menggabungkan hiburan dan promosi. Soft selling membuat audiens lebih nyaman menerima iklan. Selanjutnya, workshop efektif digunakan untuk endorsement, affiliate, dan live shopping. Terakhir, kreativitas dan otentisitas menjadi kunci utama keberhasilan influencer marketing. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai analisis strategi influencer marketing yang dilakukan oleh Fadil Jaidi pada platform TikTok Shop. Semoga untuk presentasi kami kali ini dapat menambah pemahaman mengenai pentingnya strategi digital marketing dan influencer marketing di era digital ini. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.